Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kenalkan nama kakak Intan Nuraini. Nah, kakak di sini akan menceritakan sebuah dongeng. Siapa yang suka dongeng? Saya. Masya Allah, suka semua ya. Nah, di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng di mana judul dongeng ini yaitu Nabi Muhammad dengan anak yatim di Idul Fitri. Adik-adik tahu nggak siapa sih Nabi Muhammad? Siapa? Oh ya, Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Nah, adik-adik penasaran nggak sama ceritanya? Penasaran. Nah, kalau penasaran, dengar kakak ya. Nah, kakak mulai ya. Dongeng kisah Nabi Muhammad dan anak yatim di Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad memiliki perhatian yang sangat besar kepada anak yatim. Sehingga pada suatu hari Idul Fitri, Nabi Muhammad keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, dengan sementara anak-anak sedang bermain di jalanan. Namun dari kejauhan ada seorang anak kecil yang duduk, yang berpakaian sederhana, tampak murung, dan ia menangis tersebut. Melihat hal itu, Nabi Muhammad pun pergi menghampirinya dan berkata, "Nak, mengapa engkau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Ucap Nabi Muhammad. Anak itu yang tidak mengetahui sosok yang ada di depannya, ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal dunia dan ia gugur dalam pertempuran. Ia mengikuti Nabi Muhammad melawan musuh dan ia gugur." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa anak malang tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya, "Paman, ibuku menikah lagi dan ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayahku. Dan suaminya pun mengusirku. Aku tidak memiliki siapapun di dunia ini. Dan aku melihat hari ini anak-anak merayakan hari Idul Fitri bersama ayah mereka." Mendengar kisah anak tersebut, Rasulullah pun merasa prihatin. Nabi yang duduk di hadapannya dengan anak itu segera menggenggam tangan anak itu dan berkata, Apakah engkau sudi aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali jadi pamanmu, Fatimah Hasan Husain jadi saudarimu, Fatimah menjadi saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar hal itu, anak itu pun paham bahwa yang di depannya adalah Nabi ayah siapa? Nabi Muhammad. Nah, anak itu pun menjawab, Kenapa tidak sudi ya wahai Rasulullah?" Anak itu pun menjawab dengan senyuman terbuka. Mana senyumnya? Senyum kayak gitu. Saya kalau senyum itu giginya enggak. Kalau senyum itu giginya kelihatan. Manisnya. Nah, kita lanjut ya. Nabi Muhammad kemudian membawa anak itu pulang ke rumahnya. Dia memberikan pakaian bagus, memberikan makanan sampai kenyang, memberikan wangi-wangian, dan memperhatikannya. Setelah itu, anak itu pun keluar dan bermain. Teman-temannya yang awalnya bermain melihat anak itu dan mulai bertanya, "Mengapa? Sebelum ini engkau menangis, mengapa tampak sangat gembira?" Anak kecil pun menjawab, "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi. Sekarang aku sudah kenyang. Dulunya aku tidak berpakaian bagus, tetapi lihatlah pakaianku sangat bagus.
Akhirnya mereka tampak menginginkan nasib serupa, sehingga salah satu dari orang anak itu berkata, andai kan ayah kita juga gugut dalam perperangan, mungkin kita akan diangkat menjadi anak. Namun lambat laun kebahagiaan anak itu pun reda, karena berapa tahun kemudian Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi melihat hal itu, maka Abu Bakar datang dan menggantikan pengasuhan anak tersebut. Itulah kisah dari kakak. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu pertolongan Allah selalu ada dan kita tidak boleh berputus asa. Nah, itulah dongeng dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.